Pemirsa, kasus kejahatan yang merugikan masyarakat sudah seharusnya diatasi oleh penegak hukum. Tapi kalau penegak hukumnya saja ternyata ada yang menjadi tersangka, terus rakyat mengadu kemana? Kasus kejahatan yang merugikan masyarakat sudah seharusnya diatasi oleh penegak hukum. Sudah sewajarnya rakyat mengadu ke penegak hukum. Kejaksaan RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memiliki tugas di bidang pidana menuntut pelaku kejahatan, melaksanakan putusan pengadilan, melakukan penyidikan tindak pidana khusus seperti korupsi. Dan di bidang ketertiban umum mengamankan kebijakan hukum, meningkatkan kesadaran hukum, serta fungsi tugas lainnya. Salut untuk jaksa yang masih bertugas maksimal. Namun, ditemukan brankas rahasia yang memuat 74 kg emas serta uang hingga 476 miliar rupiah. Lalu, mengerucut pada nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Diduga terlibat TPPU dalam kasus pasokan batu bara PLTU, PT Asabri, dan Krakatau Steel. Kemudian, institusi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Salut untuk sejumlah polisi yang masih bertugas dengan maksimal. Sayangnya, ada oknum yang mencederai nama institusi Polri. Terbaru, lalu Muhammad Iwan, anggota Polri aktif berpangkat Brigadir Jenderal Polisi, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Kami menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025, dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Jadi perannya adalah pada tahun 2025 saudara LF ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI. Nah loh, kalau korupsi dianggap kotor dan harus dibersihkan, gimana cara membersihkannya jika sapunya ternyata juga diduga kotor? Lantas, rakyat harus mengadu kemana lagi ya? Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang saat ini berada di kawasan Jalan Tendean, Jakarta Selatan. Kabarnya ada truk bermuatan alat berat yang menabrak JPO di sana dan bikin macet. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Priska dan juga Lala di studio. Dan pemirsa, kami mengupdate informasi dari kawasan Tendean. Memang pada pukul 1.30 dini hari sempat terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkut muat, sehingga hal ini berdampak pada arus lalu lintas di kawasan Tendean. Hingga saat ini masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dari arah Pancoran, sehingga kami juga harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, di mana memang hingga saat ini area TKP masih diberlakukan satu lajur. Hal ini juga berdampak pada kepadatan kendaraan hingga melewati TKP
yang ada di kawasan JPO Tendian ini lalu lintas kembali lancar. Sebagai informasi juga bahwa memang sejak pukul 1.30 dini hari tadi, anggota kami sudah melakukan mendatangi TKP, yaitu melalui di mana pelaporannya melalui call center 110 dan sudah mencoba melakukan tindakan pada pertama kali datang di TKP. Namun perlu kami sampaikan juga bahwa kecelakaan ini mengakibatkan JPO tersebut rusak, sehingga untuk pelaksanaan evakuasi pada tahap pertama tadi tidak dapat dilakukan, hanya dapat dilakukan untuk memindahkan posisi truk agar tidak menghalangi jalur yang akan mengarah ke arah Santa. Tentunya ini juga imbas dengan beratnya JPO yang ada di kawasan ini, sehingga tidak dapat digerakkan oleh alat berat yang mengalami dampak kecelakaan. Dari hasil anggota kami di lapangan menyampaikan bahwa hal ini juga diakibatkan karena supir truk yang mengemudi kendaraan ini juga sendiri, tidak ada yang mendampingi, sehingga tidak memperhitungkan dampak yang terjadi. Hal ini juga dikarenakan melihat Google Maps, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kendaraan tersebut kandas pada JPO yang mengakibatkan JPO tersebut rusak. Kemudian memang yang datang pada TKP di kawasan ini adalah anggota Satlantas Polres Jakarta Selatan. Untuk saat ini proses evakuasi masih menunggu koordinasi antara pihak Bina Marga dan juga pihak-pihak terkait, serta anggota kami juga masih menghitung dampak kemacetan pada jam sibuk, sehingga akan dilakukan evakuasi apabila lalu lintas di kawasan ini sudah mulai menurun aktivitas masyarakat. Untuk itu kita masih menunggu proses evakuasi, menunggu koordinasi apa yang akan dilakukan untuk proses evakuasi, mengingat memang kerusakan pada JPO saat ini tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi untuk saat ini. Kemudian untuk arus lalu lintas sendiri yang dari arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Pancoran hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kemudian perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi pada kawasan TKP kecelakaan yang terjadi hingga saat ini. Kami juga menginformasikan bagi para pengguna jalan agar selalu bersabar dalam mengikuti rambu serta marka ataupun petunjuk arahan petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur sehingga arus lalu lintas di kawasan TKP ini tetap berjalan. Dan kami mohon maaf apabila perjalanan Anda terhambat dengan adanya ataupun belum dilakukan proses evakuasi. Kemudian kami juga menginformasikan Priska dan Lala berdasarkan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam angka kecelakaan lalu lintas terjadi 253 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 25 orang, korban luka berat 26 dan 176 orang luka ringan. Dari data tersebut 95% terjadi di jalan non-tol. Kemudian terkait dengan kecelakaan yang terjadi di kawasan Tendean ini, hingga saat ini tidak ada korban jiwa, hanya mengakibatkan kerugian material. Untuk itu, untuk pihak yang bertanggung jawab juga pemilik truk sudah ada di TKP sejak terjadinya kecelakaan. Hingga saat ini masih menunggu koordinasi anggota kami dan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan evakuasi. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke Lala dan juga Priska di studio, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas dan salam presisi.